kami hormati Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, yang kami hormati Ketua Umum Ikatan Nasional Konsultan Indonesia, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Acara selanjutnya, marilah kita simak bersama sambutan Wakil Presiden Republik Indonesia yang akan dilanjutkan dengan pemukulan gong sebagai tanda peresmian pembukaan Rapat Koordinasi Pimpinan Nasional yang dilakukan tahun 2018-2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya hormati Saudara Menteri Ketua Bappenas, Saudara Ketua DPP Inkindo, Ketua Umum, hadirin hadirat para peserta dan para pengurus Inkindo, baik pusat maupun daerah. Pertama-tama mari selalu kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas kehadiran dan pertemuan kita pada pagi hari ini. Kalau kita bertemu dengan Inkindo pasti terbayang dan diharapkan bertemu dengan orang-orang pintar. Hanya orang pintar bisa memberikan konsultasi kepada orang lain, kan? Kalau dalam bidang konstruksi, mestinya konsultan lebih pintar daripada kontraktor. Ya. Kalau pintar, bagaimana caranya bisa mengawasinya, kan? Itu banyak hal yang tentu menjadi modal atau keharusan kita semua. Kalau kita bicara konsultan, mempunyai sejarah sebenarnya yang awal. Ini baru sekitar tahun 70-an, 60-an pada saat kita mulai membangun bantuan asing, khususnya waktu itu World Bank dan sebagainya. Tentu mereka mensyaratkan adanya pihak ketiga yang independen, yang mengawasi untuk kepentingan kedua belah pihak. Maka banyaklah berdiri konsultan yang mula-mula umumnya dosen-dosen dari ITB, dari UI, dari mana. Kemudian muncullah suatu perusahaan-perusahaan yang khusus bekerja untuk membantu mulai perencanaan sampai dengan pelaksanaan daripada proyek yang bukan hanya seperti yang saya dikatakan tadi oleh Saudara Ketua bidang konstruksi, tapi orang mendengar konsultan selalu pikirannya tentang konstruksi, walaupun juga ada di bidang ekonomi, ada di bidang teknis, lainnya, bidang kesehatan. Tentu membutuhkan semua pandangan-pandangan. Itu dibutuhkan agar perusahaan itu tidak perlu memiliki semua tenaga ahli, bisa outsourcing. Ya, kalau Departemen Kesehatan ingin bikin rumah sakit atau program rumah sakit, tidak perlu semua ahli ada di Departemen Kesehatan, Kementerian Kesehatan, tapi bisa outsourcing untuk membantu penyelesaian. Banyak juga di bidang-bidang lainnya seperti digambarkan tadi, kebutuhan tenaga ahli. Tapi untuk konsultan bukan hanya tentu, karena tujuannya ialah bagaimana proyek atau program itu berjalan dengan baik, dengan efisien, lebih cepat tentunya, dan lebih berkualitas, dan juga efisien dari segi waktu dan dana dan biaya. Nah, ini penting untuk diketahui, karena itulah maka perusahaan konsultan di samping mempunyai skill, dia harus mempunyai, dapat dipercaya, trust, karena mewakili itu berada di tengah. Nah, berada di tengah, sehingga tanpa trust, tanpa kepercayaan, tanpa kejujuran, itu tidak akan mungkin. Dan di samping itu ketegasan, sehingga jangan sampai proyek konsultan justru turut kepada kontraktor atau turut hanya kepada pemilik proyek. Memang mewakili pemilik proyek, tetapi juga dia harus berdiri untuk kebaikan efisiensi semua pihak. Karena itulah maka di samping skill dibutuhkan keahlian, yang seperti saya katakan tadi, dibutuhkan trust
dari kedua pihak dan dibutuhkan suatu independensi dan ketegasan. Beberapa tahun lalu saya jalan di sepanjang Sulawesi Selatan karena daerah waktu sebelum Wapres. Saya jalan dari Makassar lewat selatan, kok jalannya bagus, rapi. Begitu jalan di daerah utara, kontraktor yang hampir sama, tapi jalannya berbeda kualitasnya. Saya tanya kenapa di sana baik, di selatan kenapa di utara jelek, padahal biayanya sama. Saya tanya PU-nya. Iya karena konsultannya cuma satu orang Australia, sebelum dibayar tanda tangani dia periksa satu persatu semua, dan begitu ada jelek langsung di pilok putih harus dibongkar dan akhirnya jalan. Tapi yang sebelah kita banyak kebijakan, satu konsultannya banyak kebijakannya. Tolonglah, ini kan biaya susah ini. Iyalah. Itulah yang ketegasan ini yang perlu difahami adalah esensi daripada satu konsultan. Kalau konsultan tawar-menawar, maka sama sekarang nanti masalah lagi di belakang hari, bisa menjadi masalah di belakang hari kalau seperti ini. Jadi itulah inti daripada kewenangan kita. Di samping itu dewasa ini tentu karena teknologi berubah cepat, maka konsultanlah yang harus memiliki suatu sistem konsultasi yang baik. Saya baru pagi berbicara dengan Gubernur DKI tentang bagaimana efisiensi transportasi di Jakarta. Diuraikan bagaimana penggunaan teknologi di dalam sistem transportasi Jakarta. Tentu kalau tahun 70-an, 80-an kita tinggal mendengar berteriak-berteriak, ya tomang-tomang itu waktu jalan apa Juanda macam-macam. Sekarang semuanya lewat IT. Bagaimana lewat IT memahami ini semua? So, itu perubahan yang sangat. Jadi konsultannya harus juga mempunyai kemampuan yang lebih baik tentang hal itu tersebut. Dan karena itulah maka seperti saya katakan di awalnya tadi, kalau kita ketemu konsultan pasti mestinya harus bertemu dengan orang yang pintar, orang yang mengikuti teknologi. Jangan asal membangun saja. Saya kasih contoh membangun LRT ke arah Bogor dengan elevated. Ya buat apa elevated kalau hanya berada di samping jalan tol? Dan biasanya tren itu tidak dibangun bersebelahannya dengan tol, harus terpisah kan. Tapi loh bangunnya di situ, itu kemungkinan siapa konsultannya ini yang mau bikin ini, sehingga biayanya 500 miliar per kilometer. Kapan kembalinya kalau dihitungnya seperti itu? Terkecuali dalam kota, keluar kota lahan masih murah kok, masa dan penduduk tidak ada, kenapa mesti elevated di luar kota? Terkecuali kalau wilayahnya betul-betul sudah sangat padat gitu kan, untuk tren itu berbeda. Itu banyak hal-hal seperti itu yang dibutuhkan suatu pemikiran-pemikiran yang baik di antara kita semua. Karena itulah tadi disampaikan perlunya undang-undang. Undang-undang tidak menyelesaikan semua hal. Jadi jangan kita berdiskusi hanya bagaimana tarifnya. Sekarang bagaimana teknologinya sehingga pembangunan ini bisa cepat baik. Bagaimana kita memakai bahan-bahan yang lebih murah tapi lebih cepat daripada pembangunan sistemnya. Maka konsultan harus memikirkan itu. Jangan hanya rutinitas, pokoknya sampai berapa persen teken, kontraktor yang bisa terima pembayarannya, konsultan juga bisa menerima pembayarannya. Jangan hanya sampai di situ saja dipikirkannya. Tapi bagaimana membuat suatu metode yang baik, sehingga metode kerja yang baik, sehingga pembangunan itu lebih baik seperti itu. Nah, itu semua menjadi bahagian daripada apa yang harus diselesaikan oleh para konsultan kita semua.
Karena seperti dikatakan, konsultannya tempat konsultasi, bukan hanya pelengkap agar ada 3 tanda tangan untuk setiap termin pembayaran. Ya. So, hal-hal itu tentu penting, dan bukan hanya, coba kita lihat beda antara pembangunan MRT dengan pembangunan katakanlah train yang ada. Sepanjang jalur Sudirman Tamrin, walaupun pembangunan secepat apa, tidak ada yang macet jalan. Saya tanya, bagaimana mengatasi? Iya, memang di sini ada spesial konsultan untuk traffic management. Jadi kontraktornya di samping konstruksi sipilnya juga mempunyai konsultan untuk traffic management, bagaimana membangun sambil tidak macet. Ya. Nah, semua itu membutuhkan keahlian. Jadi ada nggak di sini? Contohnya saya ingin tanya, yang spesialis traffic management. Oh, bagus, ada satu, ya. Cuma satu saja. Ya. Tapi intinya bagaimana orang membangun di Gatot Subroto macam-macam tidak macet. Karena membangun MRT di Tamrin dan Sudirman tidak menyebabkan kemacetan yang lebih besar daripada itu kan, dan bersih lagi. Ya. Tidak ada kalau kita membangun, biasanya saya juga bekas kontraktor tentu. Ya. Kalau kita bangun satu pasti penuh lumpur lah, macam-macam di situ seperti itu. Kalau tidak ada lumpurnya kelihatan bukan pembangunan gitu kan. Jalan itu. Tapi mereka bagaimana itu semua butuh suatu nasihat atau suatu pelaksanaan yang dipelajari dalam ketentuan manajemen itu. Nah, itulah pentingnya. Jadi bukan hanya itu, jadi bukan hanya berdiri, ada traffic management konsultan, ada tentu yang lain-lainnya, ada geologi, bagaimana pertambangan. Karena tanpa keahlian itu makin, ya sama dengan dokter, Anda sama dengan dokter. Dokter itu makin lama makin spesialis. Kalau saya kira di antara kalau sakit, ada ke dokter umum enggak? Hampir-hampir tidak ada, langsung ke spesialis gitu kan. Jadi kalau konsultannya pokoknya apa saja dia siap, itu bukan konsultan itu. Apa saja. Tapi mesti ada spesialisnya. Ya, jadi karena itu baru bisa mengukur dan baru bisa untuk meningkatkan mutu daripada pembangunan kita. Secara umum pasti walaupun persentase anggaran untuk infrastruktur secara persentase tidak sebanyak dulu. Kalau dulu waktu zaman baru anggaran pembangunan lebih di atas 50% daripada PBN. Begitu Pak ya, Pak Menteri. Sekarang itu hanya sekitar 20-an. Ya, mungkin lebih kecil. Tetapi karena anggarannya besar, 2.200 triliun, 20% dari itu bisa 400 triliun. Ya. Jadi juga satu porsi yang besar. Dulu 50%, tapi 50% daripada hanya 200-300 miliar triliun, itu juga hanya 100 triliun. Ini sekarang 400 triliun anggaran pembangunan. Di samping juga tentu konsultan bukan hanya anggaran pembangunan, tapi juga berbicara. Nah, semua sekarang sudah memakai pihak ketiga, ya kan, untuk pelaksanaan sesuatu. Tidak perlu lagi mendesain sendiri. Sama dengan juga orang kawin. Zaman dulu orang kawin rame-rame, semua keluarga datang, kupas-kupas bawang macam-macam. Sekarang tinggal wedding organizer, semua diserahkan, selesai kan. Nah, sama dengan ini, bahwa sekarang ini butuh spesialis untuk melaksanakan suatu perencanaan, suatu pelaksanaannya bagaimana, dibutuhkan pihak ketiga. Jadi apa yang saya ingin harapkan dalam pembicaraan ini bukan hanya berbicara apa payungnya, pasti ini ada dibutuhkan. Maka bagaimana kemampuannya sendiri. Cuma kenapa masih dibutuhkan konsultan asing? Karena keahliannya dibutuhkan. Saya malah
punya ide waktu itu saya sampaikan kepada Menteri PU agar Anda membentuk tim internasional untuk mensupervisi konsultan, konsultannya konsultan. Ya. Jadi tugasnya keliling Indonesia untuk memeriksa pekerjaan konsultan. Ya, ya. Nanti konsultan itu memeriksa pekerjaan kontraktor atau lainnya seperti itu. Jadi ada suatu sistem yang kita jaga, dia punya benchmarking mutu. Nah itu bisa terjadi apabila pihak konsultan mempunyai, saya ulangi lagi, skill, pengetahuan yang baik, mempunyai teknologi, tapi mempunyai independensi dan ketegasan. Tanpa hal itu maka kita hanya pelengkap aja, ya. Nah itulah bentuknya, dan itu mempunyai manfaat. Manfaat hasil akhir yang ingin dicapai ialah efisiensi. Efisiensi baik dari efisiensi biaya, efisiensi waktu, efisiensi mendapatkan kualitas. Nah, contohnya saya judukan ke PU, kenapa semua elevator itu mesti beton? Padahal seperti kejadiannya bekas monorail itu sampai sekarang memotongnya saya tidak bisa. Apa teknologi yang lebih baik seperti itu. Karena itu di Karawang bikin baja supaya lebih murah dan lebih cepat dibangun dan lebih mudah untuk pelaksanaannya. Semua itu tentu membutuhkan pikiran-pikiran dari konsultan. Jangan hanya konsultan ini menurut kepada ownernya. Coba bikinkan begini, saya mau begini-begini. Nah, itu namanya tukang gitu kan. Ya. Nah, tapi konsultan itu bisa membantah ownernya, tidak begini caranya, Pak, mesti begini caranya yang terbaik untuk dicapai seperti itu. Nah, itulah sehingga kalau sudah sampai begitu barulah kita bisa Inkindo mempunyai suatu mutu, harapan dan juga manfaat yang besar untuk pembangunan kita secara nasional. Saya pikir ini yang sangat penting, ini yang hal yang perlu dilakukan, dan sekaligus tentu dalam kesempatan yang baik ini saya mengucapkan selamat untuk rapat kerja nasional Inkindo. Semoga rapat itu membicarakan hal-hal untuk kebaikan dan kemajuan masa depan bangsa ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon mendampingi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas dan Ketua Umum Inkindo untuk pemukulan gong. Dengan demikian, rapat koordinasi pimpinan nasional Inkindo pertama tahun 2018-2022 telah resmi dibuka. Kita mundur dikit boleh ya Pak? Kenapa? Mohon maaf ya Pak.